konselor, dan ini teman saya yang bernama Aisyah Nurul Rahmatali. Dia berperan sebagai konseling. Nah, di sini kita akan mempraktekkan video menggunakan pendekatan konseling realita dengan menggunakan teknik WDIP atau Wants, Direction, Evaluation, and Planning. Tapi permasalahannya adalah kesulitan saat berkonsentrasi dalam belajar, seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa Aca ini adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Banguntapan. Ia mempunyai permasalahan kesulitan dalam belajar dan juga kesulitan saat berkonsentrasi di kelas, sehingga menyebabkan nilai-nilai ujiannya turun. Kemudian Aca ini bingung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya, sehingga ia mendatangi ruang BK untuk meminta bantuan kepada konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu mendatangi saya. Iya nih Bu. Baik, sebelum kita memulai proses konseling, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya, karena di sini Ibu sebagai guru BK baru di SMA ini. Perkenalkan, nama saya Intan Hairulisa Febriana. Adik bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Intan, dan di sini saya sebagai seorang konselor. Kalau boleh tahu, nama adik siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Aisyah Nurul Rahmatali. Saya adalah salah satu siswi di SMA ini. Jurusan apa Mbak? IPS. Kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11, seperti itu ya. Sebelumnya, kamu sudah pernah belum melakukan proses pengkonselingan seperti ini? Belum pernah. Belum pernah ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan konseling ini. Bimbingan konseling ini adalah proses tatap muka yang terjadi antara dua orang yang terdiri dari konselor, yaitu Ibu sendiri, dan juga konselingnya adalah Mbak Aca. Di dalam bimbingan konseling ini terdapat 3 asas yang harus kita sepakati ya. Yang pertama adanya asas keterbukaan, di mana klien harus secara terbuka menceritakan semua permasalahan yang telah klien alami tanpa adanya rasa menutupi dari diri klien. Yang kedua, adanya asas kesukarelaan. Di sini, seorang klien harus secara sukarela untuk menyampaikan semua jenis permasalahannya kepada konselor tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan segala permasalahan yang sudah klien saya ceritakan kepada saya. Apakah adik sudah paham tentang bimbingan konseling ini? Sudah Bu. Baiklah, apakah adik ingin menyampaikan masalah yang sedang mengganggu pikiran adik? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi permasalahan yang cukup mengganggu pikiran kamu ya? Baiklah, jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahannya pada Ibu. Sejujurnya saya bingung Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Bu. Emang masalah tersebut sudah berlangsung beberapa hari ya? Pasti Aca merasa tidak nyaman ya? Iya Bu, Ibu benar sekali. Itu yang saya rasakan hingga saat ini. Itu Ibu bisa mengerti perasaanmu. Oke, di sini Ibu bisa mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Ibu apa yang menjadi sebab persoalan hingga kamu menjadi seperti ini. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai saya saja. Lalu bagaimana itu? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu pada teman-teman sekelas saya. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri Bu. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapat nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri,
serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak kelas. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri. Wah, ibu sangat memahami bagaimana perasaan kamu sekarang ini ya, Dek. Tapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut jika tidak dapat teman. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi dengan baik. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjut pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu pada teman-teman kamu dikarenakan nilai ujian kamu paling jelek ya di kelas. Dan kamu juga kesulitan dalam menyeimbang dan mengikuti materi pelajaran dengan baik. Sebenarnya yang jadi permasalahan kamu yang paling penting dan mengganggu pikiran kamu itu apa ya, Dek? Sebenarnya ya Bu, semua itu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya tuh terbebani. Tetapi memang yang paling penting adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Keadaan ini tuh sungguh membuat saya takut akan masa depan dan takut jika membuat orang tua saya kecewa. Baiklah, Dek, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi saat sekarang ini ya. Ya Bu, saya sudah paham. Akan tetapi terkadang saya masih bingung Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sekarang begini, Dek. Sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu dalam mengikuti sekolah ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya Bu, itu memang menjadi tujuan saya sekolah untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya. Nah, kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahanmu itu? Saya benar-benar masih bingung Bu. Oleh sebab itu saya datang menemui Ibu dan meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Baiklah, jadi begini ya, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu Bu? Coba sekarang kita pikirkan ya dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah di SMA ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang loh bisa mempunyai kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan yang seperti ini. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan sekolah, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Kamu masih dapat sekolah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu? Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan juga cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu, kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan juga biasakan menyesuaikan lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar ya. Serta sering-seringlah kamu mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru setiap harinya. Iya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus mengulangi rasa malu saya Bu dalam bergaul dengan teman-teman? Ibu pikir tak ada masalah ya berarti, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul pada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka ya, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Iya memang. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama. Ya memang seperti itu, segala sesuatu itu tidak ada yang instan, semua butuh proses dulu. Dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan.
Memang harus begitu, cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari itu sangat sejuk dan tenang. Itu bisa membuat pikiran kita menjadi lebih fresh dan juga tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari, karena di malam hari saya sangat sulit untuk konsentrasi saat belajar, sehingga prestasi saya sangat menurun. Yakinlah, kamu pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia itu pasti mengalami masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan dan jadikanlah itu sebagai cambuk untuk tetap maju dan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan itu. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan harus terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah kalau kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu kepada ibu? Saya sudah merasa lega Bu, dengan saya bercerita dengan Ibu. Beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan pada ibu, Dek? Saya rasa tidak Bu, terima kasih banyak atas nasihatnya dan waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya pamit dulu ya Bu, soalnya masih ada tugas yang harus saya selesaikan untuk besok. Baiklah, Dek, sama-sama. Permisi Bu, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya. Yes,